Perkenalkan, nama saya Andika Rahmat, NIM 104 dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Faisal Fadilah, NIM A5101901005. Saya Miftahul Janda Isnaini, Prodi PGSD kelas 2C semester 2, NIM A5101901006. Perkenalkan, nama saya Farhanur Rahma, NIM A5101901007, kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadifat Rohmah, NIM A5101901008, kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Novialdi Firmansyah Jaya Baskara, nomor NIM A5101901009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Alfariski, NIM A5101901110 dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Zulfianto, NIM A5101901111 kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hayuru Petanisa, NIM 112, kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Sindrawadi Gunario, NIM A5101901113, kelas 2C. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah pembacaan puisi yang dinyanyikan. Bisa juga disebut kegiatan pembacaan puisi yang dilakukan atau diiringi dengan musik sesuai dengan isi puisinya. Dengan mengkolaborasikan antara sastra, puisi, dan juga musik, diharapkan para pendengar yang kurang paham menjadi paham dan dapat menggambarkan isi dalam puisi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pengertian musikalisasi puisi menurut para ahli. Menurut Fikar Weeda, musikalisasi puisi adalah salah satu bentuk ekspresi yang lain, yaitu menggunakan unsur-unsur bunyi yang lebih kuat untuk mengekspresikan puisi. Menurut Antilan Purba, musikalisasi puisi adalah mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Menurut Bapak Andi S. Saputra, musikalisasi puisi adalah satu bentuk ekspresi sastra puisi dengan melibatkan beberapa unsur seni, seperti bunyi, irama, musik, gerak, dan tari. Menurut Bapak Denardana, musikalisasi puisi adalah kolaborasi apresiasi seni antara pentas, puisi, dan musik. Menurut beberapa ahli, menurut Arsi, musikalisasi puisi adalah salah satu bentuk ekspresi sastra puisi dengan melibatkan beberapa unsur seni seperti irama, bunyi, dan gerak. Menurut Supratman, adalah upaya menampilkan puisi dengan jalan memasukkan unsur-unsur musik secara dominan. Menurut Cakyono, dalam musikalisasi puisi boleh saja terdapat kegiatan pembacaan puisi, sebab tidak ada semua baris atau fase dalam puisi bisa dimusikalisasikan. Menurut Ari KPIN, musikalisasi puisi dapat didefinisikan sebagai sarana mengkomunikasikan puisi kepada apresiasi melalui persembahan musik seperti nada, irama, lagu. Ya, berikut ini jenis-jenis musikalisasi puisi, yaitu musikalisasi puisi murni atau versi musisi. Musikalisasi murni adalah pengubahan puisi menjadi syair lagu tanpa mengikut sertakan pembacaan puisi. Pementasan puisi dengan cara benar-benar menampilkan sebuah lagu, dan puisi hanya berperan sebagai syair lagu. Perbedaan lagu hasil musikalisasi dan lagu yang diciptakan bukan dari puisi tidak terlalu kelihatan. Hanya perbedaan isi syair dan kedalaman maknalah yang membedakan syair puisi dan syair non-pulis. 2. Musikalisasi puisi versi sastra atau versi sastrawan atau aktor teater. Pembacaan puisi yang diiringi alat musik, pementasan puisi dengan cara pembacaan puisi tanpa dinyanyikan. Tetapi selama membaca ada backsound di permainan alat musik. Dan jelas fokus pada pembacaan puisi adalah keahlian olah vokal dalam pembacaan puisi. Dan yang ketiga, musikalisasi puisi campur atau kombinasi, yaitu kombinasi musikalisasi jenis murni dan versi sastra, dan pemetaan puisi dengan perpaduan pembacaan dan nyanyian
bergantung ketepatan apresiasi dan kenyamanan. Musikalisasi puisi harus tercermin keindahan nyanyian dan keindahan pembacaan puisi. Terima kasih. Unsur-unsur dalam puisi. Yang pertama ada nada. Nada merupakan suara yang mempunyai getaran tertentu dan ketinggian tertentu. Dalam kegiatan musikalisasi puisi, nada merupakan unsur yang paling dasar. Yang kedua ada melodi. Melodi merupakan nada atau tone jika disusun secara horizontal dengan interval tertentu. Nah, yang ketiga ada irama. Irama merupakan bagian yang menentukan bentuk lagu. Irama dalam musikalisasi puisi menjadi sangat penting untuk memberi jiwa yang diapresiasi. Yang keempat ada tangga nada. Tangga nada, dalam penggunaan tangga nada berpengaruh besar terhadap penjiwaan puisi. Tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang sering digunakan dalam musikalisasi puisi. Nah, yang kelima ada tempo. Tempo merupakan sesuatu yang menentukan cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada tempo lambat, yang kedua ada tempo sedang, dan ketiga ada tempo cepat, dan keempat ada tempo perubahan. Yang keenam yaitu tentang dinamik. Kadang-kadang suatu lagu dinyanyikan dengan sangat lembut pada awal penyajian, kemudian beranggur-anggur keras atau mendadak keras, kembali melembut pada bagian tertentu, kemudian mengeras atau melembut pada bagian akhir ending. Perubahan keras lembutnya lagu ini akan memberikan nuansa penjiwaan pada penyajian lagu. Di dalam musik, keras lembutnya lagu ini ditandai dengan rambu-rambu dinamik, sedangkan tanda-tandanya disebut tanda dinamik yang berupa istilah maupun tanda sinyal. Rambu-rambu dinamik itu ditulis di bagian-bagian lagu yang memerlukan perubahan keras lembut. Sekedar gambaran secara garis besar, dinamik dibagi menjadi 2 bagian, yakni tanda dinamik keras, yang kedua tanda dinamik lembut, yang ketiga perubahan dinamik. Ya, habis itu yang ketujuh ekspresi. Ekspresi menjadi bagian terpenting dalam menyajikan sebuah lagu. Keberhasilan menerjemahkan karya seni musik menjadi tantangan terbesar bagi seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu. Dalam lembaran musik, ekspresi selain timbul secara alamiah dari seorang penyaji internal juga dapat dituntun dengan tanda sinyal berupa istilah, ungkapan dalam bahasa asing. Yang ke-8 yaitu harmoni. Harmoni menjadi sangat dibutuhkan ketika musikalisasi puisi sudah sampai pada tahap orkestrasi yang melibatkan unsur instrumen musik. Iringan. Pada tahap ini peran iringan adalah memadukan unsur melodi, ritme, tempo, dinamik, serta ekspresi lagu. Harmoni selalu dikaitkan dengan kelarasan, keserasian, dan keseimbangan antara unsur yang satu dengan lainnya. Di dalam musik, harmoni juga berarti keselarasan antara unsur-unsur musik. Pada seni musik karawitan Jawa, harmoni sering dikaitkan dengan istilah nges, yaitu rasa musikal yang memadukan antar unsur. Sedangkan dalam musik umum selain nges, harmoni juga berarti keterpaduan antara nada satu dengan nada yang lain. Pengertian praktis dan sederhana harmoni dalam musik diatonis adalah 2 nada atau lebih diwanda trinada pada tangga. Nada diatonis dibunyikan secara bersamaan yang menghasilkan perpaduan yang harmonis. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu bentuk lagu. Bentuk lagu yang dimaksud adalah komposisi lagu secara tertulis atau tekstual. Bentuk lagu akan tergantung kepada tipografi lirik yang diikutinya. Kalimat lagu akan disesuaikan dengan struktur pembaitan puisi yang dimusikan. Puisi lama seperti pantun, sloka, gurindam yang mempunyai struktur pembaitan baku akan lebih mudah untuk dibentuk kalimat lagu. Namun bukan berarti puisi baru dengan tipografi yang tidak jelas
pembaitannya tidak jelas dibuat lagu. Puisi-puisi Sutarji, Salsum, Bahri bahkan bisa dibuat komposisi musik. Pahlawan memberontak, menyerang, dan melawan. Bibirnya terkunci rapat menutup rahasia pasukan. Serdadu tak dikenal, para jiwa yang rindu kemenangan. Melewati jalanan penuh duri, dengan sergap berbaris di depan. Wajah itu terlukis garis, tangan sejiwa kecil. Tubuh itu dikuliti, buku itu dicabuti. Tapi pahlawan ini berjalan di bara api memikul nyawa kami. Berlari menggenggam lidi dengan wangian kasturi. Pertiwiku ikut menangis, melirik sang suci, meregang nyawa di medan peperangan. Anak bangsa yang haus asa kemerdekaan pun terpenggal dalam bias sunyi kegelapan. Tapi pahlawan ini telah tersenyum melihat Garuda terbang tinggi di suatu tempat yang koloni tak mungkin bisa raih. Surga disebutnya. Pertumpahan. Di pijakan ini pernah terukir cucuran darah mereka. Tanah kita pernah tak coklat, tetapi merah. Langit kita pernah tak biru, tapi hitam. Di dadanya 10 peluru bersandar, tapi tak mati. Di perutnya tertusuk belati, tetapi tak mati. Bambu runcing itu pertanda pertumpahan darah atas nama Nusa. Rencong besi itu mengutuk setiap langkah koloni. Bukit di satu lereng itu, saksimu mengendap dalam malam gelap. Jeruji di satu hutan itu, saksi langkah kakimu yang diperkencang. Demi negerimu, kau korbankan jiwamu. Demi bangsamu, rela kau pertaruhkan nyawamu. Medan perang hanya kau anggap hiburan, meski maut akan datang menjemputmu. Itu semua tampak jelas di raut wajahmu. Tak segelintir pun rasa takut menghampirimu. Semangat yang membara di dalam jiwamu. Taklukkan mereka menjajah negeri ini. Pahlawanku, kami bangga padamu. Kami sangat berterima kasih atas semua jasa-jasa.